Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita buka surat Hud ayat 6. Ayat 6 juz 12 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullum fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Walain qulta innakum mab'uthuna min ba'dil mauti layaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Walain akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin layaqulunna ma yahbisuh ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Walain adaqnal insana minna rahmatan thumma nazza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Walain azaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu layaqulanna dhahabas sayyi'atu 'anni innahu lafarihun fakhur. Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Fala'allaka tarikum ba'du ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruka an yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa'a ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Am yakuluna iftarah Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Man kana yuridul hayatad
الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, semoga yang kita baca memberikan manfaat dan kita dawamkan sehingga Al-Quran ini menjadi nafas kita, menjadi hidup kita, menjadi petunjuk kita, memberikan arah kepada bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di muka bumi ini melainkan semua dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya
semua tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhil Mahfuz. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Syifa yang berbahagia, manusia harus menyadari bahwa rizki itu bukan dari gaji, rizki itu bukan dari banyaknya duit, rizki itu bukannya dari harta, rizki itu dari Allah. Beda. Pemahaman ini akan menghantarkan seseorang pada ketenangan batin yang luar biasa, bahwa tidak ada tempat bergantung yang paling baik selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dijamin sama Allah, dan tidak satu pun makhluk yang bergerak. Apa yang bergerak? Manusia, semut, gajah, harimau, semua bergerak. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memahami bahwa semua itu terjamin dan itu menghunjam erat di dalam batin manusia, maka pada saat itu tidak ada yang bisa menggoyahkan ketenangan batin luar biasa, sehingga tidak ada tuh pedagang es cendol sama pedagang es cendol sebelahnya berantem. Kenapa? Yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Tidak ada tuh dari dokter spesialis ortopedikah, matakah, begitu mau masuk dengan dokter ortopedi atau dokter mata yang baru, kemudian dia merasa rezekinya akan berkurang. Sempit pemikiran itu, bahwa Allah yang meyakinkan diri kita di sini, semua dijamin oleh Allah. Masa manusia kalah sama ayam kampung? Ayam kampung dilepas, nggak pernah diurus. Coba pikir sama kita, dilepas, lari, pulang-pulang sore-sore temboloknya udah penuh. Betul? Nggak pernah berantem tuh, nggak pernah saya dengar ayam kampung berantem gara-gara cari makan. Tapi manusia bisa berbunuh-bunuhan. Manusia bisa saling sikat-sikut dan saling tonjok karena tidak mengerti dan memahami ayat ini, bahwa Allah lah yang mengkaruniakan rezekinya. Apa yang kita takutkan? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Bertawakal saja kepada Allah, Allah akan cukupkan. Pemahaman kepada ayat ini jika sudah menghunjam keras ke dalam diri, tertanam kokoh di dalam batin dan sanubari, maka manusia tidak pusing sama harga pertamak naik, harga minyak goreng naik, nggak pusing. Wah, aku lapar nanti mati. Enggak, hidup dan mati di tangan yuhyi wa yumiitu, yaitu Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Yakin di situ. Jadi kalau zaman sekarang banyak ribut, perlu menjadi pertanyaan kita. Muncul hoak, muncul ribut, muncul berontak, perlu dipertanyakan. Imannya ke siapa? Ke makhluk apa ke Allah? Kalau ke Allah, tidak gentar sedikit pun menghadapi ini semua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, niatnya kudu benar di dalam menjalankan kehidupan ini, yaitu benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya, totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyamin, dalam 6 masa. Wa kana arsyuhu, dan arsnya di atas air, alal ma'i, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, diciptakan bumi, langit,
semuanya itu seolah-olah berkata ini diciptakan untuk manusia, semuanya. Untuk ngelihat mana di antara hamba-hambaku yang layak mendapatkan predikat orang bertakwa dan layak untuk mendapatkan surga-surganya Allah. Ingat kemarin kita sudah bahas rahmatallahi qaribul muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, qarib loh, dekat sekali kepada orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik di sini bertakwa, beramal soleh, baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana mungkin orang yang tidak beramal soleh, yang kerjanya tidur, ngajedok, ngahuleng, tenanaon, diajak ngaji hese, diajak sholat embung, diajak berbuat baik susah, infak sedekah pedit merketit bahilun. Bagaimana jalannya mau dapat rahmat Allah? Bagaikan punduk merindukan bulan, harus ada sebab daripada perbuatan itu. Apa itu? Diciptakan dunia ini bagi kita adalah akan diuji dengan ketakutan, dengan kesempitan, dengan masalah-masalah dari keluarga, dari pintu teman, dari pintu tetangga, dari pintu atasan, dari pintu bawahan, akan diuji. Dalam menghadapi ujian-ujian hidup itu, benar nggak jawabannya? Kalau nggak benar, biasanya jadi musuhan, jadi saling sikat dan sikut dan saling mendolimi. Lihat Allah ridho nggak sama perjalanan hidupmu? Kalau yang kamu ambil langkah itu adalah Allah tidak ridho padamu, berarti pontennya adalah minus. Tetapi kalau pontennya bersabar, bertawakal, bertabah, berserah diri kepada Allah, bertahwid ilallah, semuanya kuserahkan kepada Allah, menjalani hidup dan kehidupan dengan benar-benar berserah diri kepada Allah, nilainya ponten pahala terhadap amal perbuatan itu. Jadi jangan mengeluh sama manusia. Masalah pertamax naik, masa ngomong sama si entong tukang cabai, nggak nyambung. Betul? Ya udah, serahkan semuanya sama Allah. Ini menyerahkan sama bukan ahlinya, jadi sama-sama bingung. Yang ngadu bingung, yang diaduin lebih bingung. Betul kan? Akhirnya bingung kuadrat, akhirnya gak bisa menemukan jalan keluar. Oleh karena itu kita harus benar-benar menyerahkan diri kita sepenuhnya, rizki kita, hidup kita, mati kita karena Allah. Makanya kalau habis sholat, biasakan tuh wirid, zikir, kita kan diajarin tuh supaya tebel, kandel. Maknanya itu benar-benar dihayati. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzilu man tasya wa tuzillu man tasya wa yu'izzu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah hai Muhammad, sungguhnya Allah itu maha berkuasa, dan Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah akan mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendakinya, dan Allah akan memuliakan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah akan menghinakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Berserah diri, tenang. Jadi nggak kayak kambing celeng, langsung kena tuh, ya kan?
kena cobaan dikit udah kayak apa aja, sabar aja, hadapi dengan sabar. Mudah-mudahan diberikan jalan keluar secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hadir di masjid ini juga segera diangkat segala permasalahannya. Masalah hutang ya di bank ya, biar cepet dibayar ya. Makanya kalau punya duit buru-buru dibayar sama utang, jangan mintanya aja yang cepet ya. Begitu ada duit pakai jalan-jalan, dasar manusia ya. Kita lanjutkan ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, wanita, istri, anak itu termasuk perhiasan. Habis waktu untuk itu semua, lupa sama akhirat, lupa bahwa semuanya itu adalah modalitas untuk ad-dunya mazra'atul akhirat. Pakai senang-senang aja. Pasti kami akan berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung kepada niatnya. Niatnya karena Allah, dapat pahala. Niatnya hanya sebatas karena wanita cantik, ya hanya itu aja dia dapat. Niatnya untuk kaya-kaya, silahkan dikasih sama Allah. Silahkan dikasih. Tapi hanya sebatas itu aja, nggak ada nilai manfaatnya pada kehidupan yang sesungguhnya. Kita sering tertipu bapak-bapak, ibu-ibu. Kita harus menjadi orang kaya, iya. Orang Islam kudu kuat, kudu kaya, kudu banyak duit. Supaya apa? Bisa sedekah, bisa membantu orang. Semuanya butuh duit, iya kan? Tetapi niatnya karena Allah. Makanya benar, innamal a'malu binniyat. Niatnya kudu lurus dulu. Makanya yuk kita lurusin niat. Mulai hari ini, mulai detik ini, mulai jam ini, kita benar-benar meluruskan niat bahwa semua langkah kita adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridhonya. Insya Allah dunia akhirat dapat. Nah, jadi kalau kita berpikiran dunia aja, akhirat mencemooh. Tetapi kalau kita berniat semuanya demi ridho Allah, akhirat kan, maka dunia akan mengikuti dan tergila-gila padanya. Sementara kita mengatakan bahwa dunia ini adalah semua titipan dan dunia ini adalah ladangku untuk mengejar akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asimma ma'ana. Allahumma arfa darajatina wa arfa darajati ma ma'ana. Minadwa minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Sallallahu